Halo, salam jumpa kembali dengan M2TV. Apa kabar para mantan tim sukses gubernur, bupati, dan wali kota? Bagaimana kabar Anda? Semoga baik-baik saja. Dan apakah Anda sudah sukses? Kalau belum sukses, sabar. Semuanya ini cuman permainan dunia belaka. Sebentar juga Anda akan menjadi tim sukses lagi. Waktu terus berjalan, orang-orang yang selama ini memakai Anda pasti akan mencari Anda untuk menjadi tim sukses lagi. Tapi ingat, jangan sampai iman Anda menjadi luntur oleh karena nasi bungkus. Ingatkan kembali semua apa yang mereka janji-janjikan kepada Anda. Bila itu merupakan janji kosong belaka, tinggalkan mereka. Hidup dengan diri Anda sendiri, karena kesuksesan Anda adalah kerja keras Anda. Sekali lagi kami ingatkan, sukses Anda adalah kerja keras Anda dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah sahabat M2TV, kembali kami akan mengulas tentang 5 alasan Anies Baswedan tidak bisa menjadi Presiden Republik Indonesia. Tetapi sebelum kami lanjutkan ulasan ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen konten-konten M2TV, biar kami akan tetap eksis untuk mengulas info-info menarik yang tentu akan menghebohkan. Dinamika politik nasional semakin hari semakin memanas. Momen Partai Nasdem menjadikan Anies Baswedan sebagai calon presiden Partai Nasdem adalah momentum konyol yang tidak pernah disangka-sangka oleh siapapun. Hal ini karena kedudukan Partai Nasdem tidak sampai 20% sebagai ambang batas threshold. Tetapi semuanya sudah berjalan. Yang terjadi di tengah masyarakat sudah mulai terpolarisasi dan pembelahan-pembelahan antara kelompok satu dengan kelompok yang lain yang sangat berpotensi memancing keributan. Oleh dan karena waktu kampanye belum saatnya, sudah disulut oleh Partai Nasdem, dan kita akan menunggu akhir dari semua ini. Dalam keadaan seperti ini, Partai Nasdem tidak sadar bahwa Anies Baswedan tidak akan pernah menjadi Presiden Republik Indonesia. Dan jika benar Anies Baswedan tidak akan terpilih menjadi Presiden RI, maka pupuslah harapan dan cita-cita Partai Nasdem. Berikut ini kami akan menguraikan 5 alasan Anies Baswedan tidak akan pernah jadi Presiden Republik Indonesia. Yang pertama, Anies Baswedan bukan orang Jawa asli. Fakta sejarah telah menuliskan bahwa semua Presiden Republik Indonesia terkecuali Presiden B.J. Habibie yang menjadi presiden oleh karena insiden adalah putra-putri yang berasal dari tanah Jawa. Kita tidak dalam posisi meletakkan sudut pandang penilaian dalam konteks dikotomi masyarakat. Tetapi apa yang kami ungkapkan berbasis data konkret yang semestinya menjadi pertimbangan siapapun. Data yang kami maksudkan adalah jumlah pemilih di Pulau Jawa, mulai dari Jawa Barat, DKI Jakarta, Provinsi Banten, Jawa Tengah, Yogyakarta, sampai Jawa Timur. Hampir 60% daripada pemilih Indonesia. Jadi ketika kami melihat euforia besar yang dilakukan Anies Baswedan di beberapa daerah, menurut kami pada akhirnya tidak akan berarti ketika Anies dan Partai Nasdem tidak bisa menguasai pulau. Katakanlah Anies Baswedan akan merebut suara Pak Prabowo di Jawa Barat, Provinsi Banten, dan DKI Jakarta. Harus digarisbawahi, pendukung Pak Prabowo yang berasal dari keluarga besar TNI dan pensiunan
Semuanya merupakan pendukung yang sangat fanatik dan jumlah serta pengaruhnya sangat-sangat besar. Adalah pendukung fanatik Pak Prabowo. Belum tentu mereka akan memilih Anies Baswedan. Setidak-tidaknya suara di DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Provinsi Banten akan terbagi menjadi dua ketika Anies Baswedan dengan Pak Prabowo bersama-sama maju sebagai capres tahun 2024. Lagi pula, melihat dinamika yang terjadi sekarang ini, ketika Pak Heru datang kemudian menyelesaikan beberapa pekerjaan Anies yang memang tidak pernah disentuh oleh Anies dan merupakan satu rekor yang tidak bagus bagi Anies. Di situ akan mengalami satu perubahan yang tadinya masyarakat berpikir Anies membuat pekerjaan-pekerjaan di Jakarta bisa selesai. Faktanya tidak ada pekerjaan-pekerjaan yang menyentuh hayat hidup masyarakat Jakarta yang disentuh oleh Anies. Salah satunya misalnya penanganan banjir. Ketika Pak Heru sebagai penjabat sementara Gubernur DKI Jakarta mulai mengerjakan proyek-proyek pembersihan Sungai Ciliwung, itu merupakan satu fakta bahwa selama ini Anies tidak pernah berpikir tentang hayat hidup penambahnya. Hal inilah yang akan merubah pola pikir masyarakat Jakarta dan berkemungkinan Anies Baswedan tidak akan mendapat simpati besar. Kalaupun ada mungkin sebagian, tetapi PDIP berpeluang akan merebut suara dari masyarakat Jakarta. Yang kedua, Anies Baswedan tidak memiliki platform politik dan bukan kader partai politik. Anies tidak memiliki platform politik karena dia bukan dari partai politik dan dia tidak memiliki partai politik atau dia bukan berasal dari kader partai politik, sehingga keinginannya untuk menjadi bakal calon presiden Republik Indonesia tahun 2024 masuk dalam kategori politik pragmatis. Asal ada kesempatan ketika dia didukung habis-habisan oleh Partai Gerindra, dalam hal ini Pak Prabowo, yang sudah mengorbankan harta dan tenaga untuk memenangkannya di Pilkada Gubernur DKI Jakarta. Kemudian masuk lagi Surya Paloh begitu yakin dengan kefiguran Anies dan menurutnya pantas dijadikan calon presiden Nasdem. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh Anies untuk mengejar harapan dan cita-citanya. Lebih jelasnya lagi, yang sebenarnya Anies Baswedan dan Partai Nasdem tidak memiliki basis pemilih berdasarkan ideologi seperti yang sudah dimiliki oleh Partai Golkar dan Partai PDI Perjuangan. Kedua partai ini memiliki basis-basis pemilih yang berdasarkan ideologi kebangsaan. Massa dan para simpatisan dari kedua partai ini tidak akan goyah sedikit pun dengan rayuan-rayuan dari partai lain karena ideologi kebangsaan yang sudah ditanamkan oleh kedua partai ini benar-benar sudah mengakar. Lain lagi dengan Partai Nasdem. Jika kita harus berkata jujur, Nasdem juga tidak memiliki platform politik yang jelas. Apakah arah dan tujuan bangsa ini akan dibawakan kemana belum jelas. Apakah negara ini akan dijadikan negara sekuler atau menjadikan negara ini sebagai negara konservatif. Sekarang yang ada dalam pikiran Partai Nasdem dan Anies Baswedan, yang penting kepentingan pragmatis dalam berpolitik bisa tercapai. Yang penting bisa menang. Ini sangat berbahaya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara ke depan. Yang ketiga, Anies bukan eksekutor, tapi teoritor. Watak dan pribadi seperti Anies cocoknya menjadi dosen saja. Tidak cocok untuk menjadi seorang pemimpin besar. Hal ini sudah menjadi nyata ketika dia memimpin DKI Jakarta. Banyak sekali teori-teori yang diwujudkan dalam bentuk program kerja, tetapi sayang, program-program itu tidak bisa dieksekusi dan dianggap gagal di Jakarta. Contoh teori Anies di Jakarta, ada program normalisasi sungai yang sebetulnya sudah ada sejak tahun 1973.
dilawan oleh Anies Baswedan dengan teori naturalisasi sungai. Ujung-ujungnya tidak ada satupun upaya penanggulangan banjir di Jakarta selama 5 tahun. Begitupun program rumah DP 0% dan beberapa program lain. Semuanya tinggal teori semata, tidak ada yang terlaksana. Anies bukanlah orang lapangan yang dapat menyesuaikan diri dan bisa bertindak cepat tanpa perlu teori dan basa-basi. Seorang eksekutor tidak perlu berbasa-basi. Membangun narasi itu pun ujung-ujungnya menjadi basi. Karena tujuan Anies hanya mencari sensasi. Yang keempat, Anies turunan Arab, bukan Indonesia asli atau pribumi. Sejak masa pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia, masyarakat Nusantara dijadikan kelompok-kelompok. Yang golongan pertama adalah golongan Barat, Hindia Belanda. Golongan kedua adalah kelompok Cina dan Arab atau Timur Jauh. Golongan ketiga adalah masyarakat pribumi dan kaum budak. Bisa dibayangkan, masyarakat kita, nenek moyang kita di tempat pada posisi terhina dalam semua hal, baik menyangkut pendidikan, ekonomi, pekerjaan, hukum, dan pergaulan kelompok. Pribumi selalu ditepikan oleh pemerintah Hindia Belanda. Sedangkan kelompok Cina dan Arab atau kelompok Timur Jauh selalu merasa mereka orang terpandang dan terpenting. Yang kelima, Anies tidak memiliki prestasi luar biasa pengabdian masyarakat. Jika kita harus jujur, memang benar Anies pernah menjadi setidak-tidaknya dosen bahkan rektor Universitas Paramadina. Pengabdiannya itu hanya beberapa tahun. Kemudian setelah dia menjadi rektor atau dosen di Universitas Paramadina, lalu ada berbagai profesi dijalaninya. Tetapi itu bukan merupakan profesi pengabdian tulus kepada masyarakat. Anies harus diakui memiliki banyak sertifikasi, mendapatkan banyak gelar oleh karena jenjang pendidikan yang telah diraihnya. Hal ini karena apa? Orang tuanya memang memiliki kecukupan untuk membiayai sekolahnya, sehingga dia banyak mendapatkan gelar. Tetapi dalam sektor pengabdian, Anies pada waktu memimpin DKI Jakarta baru 5 tahun. Kita belum melihat satu prestasi yang luar biasa ditorehkan oleh Anies. Bahkan di akhir pemerintahannya banyak menimbulkan problematika, banyak menimbulkan dinamika antara pro dan kontra masa-masa pemimpinannya. Dan kita harus mengakui bahwa Anies memang belum punya satu prestasi yang luar biasa dalam hal pengabdian untuk masyarakat. Sebetulnya pada waktu dia memimpin DKI Jakarta, dia harus menuliskan itu. Mungkin dia bisa mengambil kebijakan spektakuler dalam penanganan banjir ataupun kemacetan, tetapi tidak. Semua program yang dijalankan adalah program yang biasa-biasa saja, bukan program yang luar biasa yang menggiring nama dia telah melakukan sesuatu yang luar biasa. Itu sama sekali tidak ada. Untuk itu harus kita akui bahwa Anies belum memiliki satu prestasi yang luar biasa untuk masyarakat. Dengan kenyataan ini, tidak mungkin orang asli Indonesia akan memilih kelompok keturunan luar menjadi Presiden Republik Indonesia. Bagi masyarakat Indonesia, pengorbanan nenek moyang kami, kesengsaraan yang telah dialami nenek moyang kami masa pemerintahan Hindia Belanda, nenek moyang kami telah mendapat tempat di posisi yang sangat hina, serta dipinggirkan dari pergaulan. Tidak akan terulang lagi. Dan tidak mungkin masyarakat pribumi memberikan panggung bagi para pendatang. Masih banyak putra-putra terbaik asli Indonesia seperti Presiden Joko Widodo untuk memimpin bangsa kita sendiri. Untuk apa pilih keturunan asing?
Dan kalau kita mau jujur, sudah memasuki kemerdekaan Republik Indonesia pun, golongan kedua Cina dan Arab sulit untuk menerima kalangan pribumi menjadi sahabatnya. Kelompok pribumi tetap dianggap yang terendah. Dan setelah memasuki fase reformasi, baru ada perubahan. Kelompok Cina dan Arab mulai menyatu dengan kelompok-kelompok pribumi.